Kehidupan beruang kutub dapat terancam akibat mencairnya es di habitatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lapisan es di kutub utara terus berkurang akibat pemanasan global, di mana pemanasan global saat ini menjadi masalah lingkungan yang mendunia. Sementara itu, suhu atmosfer bumi hampir dapat dipastikan terus mengalami peningkatan. Berbagai bukti peristiwa alam mendukung teori bahwa penyebab utama pemanasan global adalah tingginya kadar gas rumah kaca di atmosfer. Apakah yang dimaksud dengan semua itu? Siapa yang bertanggung jawab dan perlu melakukan tindakan? Dan bagaimana caranya? Simak penjelasan bab ini untuk menemukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hikmah Sujana Channel yang akan membahas segala sesuatu tentang dunia pendidikan. Dan pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas untuk bab 9, yaitu tentang pemanasan global. Pemanasan global ini adalah materi IPA kelas 7 semester 2. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa yang belum subscribe dulu channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan lebih maju dan bisa seperti channel-channel besar lainnya. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian pemanasan global. Kemudian menjelaskan pengertian efek rumah kaca, dapat menyebutkan gas rumah kaca, menjelaskan proses terjadinya efek rumah kaca, menjelaskan dampak dari pemanasan global, menyebutkan cara pengendalian pemanasan global. Hal yang akan pertama kita bahas adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca dan penyebabnya. Istilah efek rumah kaca pertama kali dikemukakan oleh Joseph Fourier pada tahun 1824. Efek rumah kaca merupakan proses alami atmosfer menghangatkan planet bumi agar proses kehidupan di bumi tetap berjalan. Efek rumah kaca ini disebabkan adanya gas-gas rumah kaca yang terdapat di atmosfer bumi, di mana gas-gas tersebut mampu menjaga suhu permukaan bumi agar tetap hangat. Peranan penting gas rumah kaca. Yang pertama, tanpa adanya gas-gas rumah kaca, kehidupan di bumi tidak akan ada. Bumi akan menjadi sangat dingin jika di atmosfer bumi tidak terdapat gas-gas rumah kaca, sehingga tidak ada yang bisa menahan radiasi panas matahari. Sebaliknya, suhu permukaan bumi akan terus meningkat jika jumlah gas-gas rumah kaca terus bertambah, sehingga radiasi panas matahari banyak yang tertahan di permukaan bumi. Kondisi yang ideal adalah saat konsentrasi gas-gas rumah kaca atau karbon dioksida dalam keadaan normal, sehingga efek rumah kaca yang dihasilkan pun akan normal. Proses terbentuknya efek rumah kaca. Sebagian besar energi dari sinar matahari yang menyinari bumi adalah radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya yang tampak. Jika cahaya ini mengenai permukaan bumi, akan berubah menjadi energi panas dan akan menghangatkan bumi. Sinar atau panas yang dipantulkan kembali oleh bumi tersebut seharusnya dipantulkan kembali keluar angkasa. Namun karena gas rumah kaca panas tersebut kembali dipantulkan ke permukaan bumi dan terperangkap di sana. Panas yang terperangkap itulah yang akan menghangatkan bumi dan menunjang keberlangsungan hidup makhluk hidup. Radiasi sinar matahari mengalami hal berikut ketika sampai ke bumi. Sebanyak 25% sinar matahari dipantulkan kembali ke angkasa oleh awan dan partikel di atmosfer. 25% diserap oleh awan. 45% diserap oleh permukaan bumi untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup. Dan sisanya 5% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Kondisi gas rumah kaca saat ini berbeda dengan dulu. Seiring dengan pertumbuhan populasi manusia yang semakin meningkat, maka jumlah gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia juga semakin meningkat. Sehingga efek rumah kaca, terutama kandungan karbon dioksida yang dihasilkan pun menjadi berlebihan. Hal ini mengakibatkan radiasi panas matahari tidak dapat dipantulkan kembali ke luar angkasa. Akumulasi energi panas yang terperangkap itu membuat suhu terus meningkat, dan peristiwa ini disebut dengan pemanasan global.
Pemanasan global. Pengertian pemanasan global merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen dapat mengubah iklim di bumi. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kondisi efek rumah kaca dalam kondisi yang normal yang sebelah kiri dengan kondisi efek rumah kaca yang berlebihan yang ada di sebelah kanan. Kita fokus di gambar yang sebelah kiri dulu di sini. Yang pertama, sinar matahari masuk, ini dalam keadaan normal ya. Sinar matahari masuk ke bumi, melalui atmosfer bumi dan sampai di permukaan bumi. Kemudian dari permukaan bumi, radiasi sinar matahari tersebut dipantulkan kembali ke atmosfer. Nah, dalam kondisi efek rumah kaca yang normal, dengan konsentrasi gas-gas rumah kaca yang normal, maka sebagian besar panas yang dipantulkan dari bumi itu kembali lagi ke luar angkasa. Dan hanya sedikit yang kembali lagi ke bumi. Ini dalam keadaan normal. Sementara dalam keadaan yang tidak normal, efek rumah kaca akan mengakibatkan hal sebagai berikut. Yang pertama, sinar matahari akan diradiasikan ke permukaan bumi melalui atmosfer. Kemudian dari permukaan bumi dipantulkan kembali ke atmosfer. Karena di atmosfer memiliki kandungan konsentrasi gas rumah kaca yang sangat berlebihan, sehingga radiasi yang dipancarkan kembali keluar angkasa kondisinya tidak sebesar yang normal. Jadi hanya sedikit yang dipantulkan kembali ke luar angkasa dan sisanya sebagian besar dipantulkan lagi ke bumi. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan suhu permukaan bumi semakin meningkat tiap tahunnya. Karena radiasi sinar matahari yang seharusnya dipantulkan keluar angkasa tertahan oleh gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Begitu seterusnya. Penyebab meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca. Atmosfer bumi mengandung banyak gas. Di antara gas-gas tersebut, gas karbon dioksida atau CO2 yang paling berperan menyebabkan pemanasan global. Semakin meningkatnya aktivitas manusia pada saat ini, maka semakin banyak pula konsentrasi gas CO2 di udara dan terakumulasi di atmosfer. Dan hal ini berarti semakin banyak juga energi panas yang tidak dapat diteruskan keluar angkasa dan tertahan di permukaan bumi karena gas rumah kaca tersebut yang semakin pekat. Penyebab kenaikan konsentrasi CO2 atau karbon dioksida. Yang pertama adalah pembakaran bahan bakar batu bara, misalkan untuk pembangkit listrik. Yang kedua, pembakaran minyak bumi, misalnya untuk kendaraan bermotor. Yang ketiga, pembakaran gas alam, misalnya untuk keperluan memasak. Yang keempat, berkurangnya tumbuhan hijau atau hutan yang seharusnya dapat menyerap gas karbon dioksida untuk fotosintesis. Penyebab kenaikan konsentrasi gas karbon dioksida. Nah, ini gambarnya ya, penyebab-penyebabnya. Yang pertama adalah deforestation atau pembakaran hutan atau penebangan hutan secara liar atau eksploitasi hutan. Yang kedua, hasil pembakaran bahan bakar minyak yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Kemudian dari gas CFC atau klorofluorokarbon dari pendingin udara atau pendingin makanan. Yang selanjutnya berasal dari kegiatan industri atau pabrik. Nah, ini adalah penyebab umum pemanasan global. Yang pertama, konsentrasi gas karbon dioksida yang semakin meningkat akibat aktivitas manusia, diantaranya pembakaran bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik, pembakaran minyak bumi untuk kendaraan bermotor, dan pembakaran gas alam untuk keperluan memasak. Kemudian penyebab yang kedua, berkurangnya tumbuhan hijau atau hutan yang seharusnya dapat menyerap gas karbon dioksida. Yang ketiga, penebangan liar atau eksploitasi hutan yang disertai pembakaran hutan. Dan yang terakhir, penggunaan gas atau zat klorofluorokarbon atau yang kita kenal dengan istilah CFC yang berasal dari lemari pendingin dan pendingin udara. Dampak yang ditimbulkan akibat pemanasan global. Dampak yang pertama adalah perubahan cuaca dan iklim. Faktanya gunung-gunung es akan mencair dan akan lebih sedikit es yang terapung di laut.
Bagian pegunungan yang tertutup salju akan semakin berkurang karena lapisan salju akan lebih cepat mencair. Yang ketiga, curah hujan akan meningkat dan sering terjadi badai. Yang keempat, air tanah akan lebih cepat menguap sehingga beberapa daerah akan lebih kering dari sebelumnya. Yang kelima, angin akan bertiup lebih kencang dengan pola yang berbeda-beda sehingga menjadi angin puting beliung yang besar. Yang terakhir, pola cuaca tidak terprediksi dan lebih ekstrim, hujan atau panas yang ekstrim atau berlebihan. Dampak yang kedua adalah kenaikan permukaan air laut. Ketika suhu atmosfer meningkat, suhu permukaan air laut juga akan meningkat, sehingga volume air laut akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan air laut. Hal ini ditambah dengan mencairnya es di daerah kutub. Apabila kenaikan air laut sekitar 100 cm, maka akan dapat menenggelamkan sebagian besar daratan di permukaan bumi. Apabila kenaikan air laut mencapai muara sungai, akan terjadi banjir akibat air pasang di daratan. Pengaruh kenaikan air laut akan cepat terlihat di ekosistem pantai. Daerah rawa-rawa pantai semakin meluas. Dampak yang ketiga yaitu menurunkan hasil pertanian. Akan terjadi kekeringan di wilayah pertanian mengakibatkan pertanian menjadi rusak. Banjir di wilayah pertanian akan merendam tanaman pertanian yang mengakibatkan gagal panen. Kerawanan pangan akan meningkat di wilayah yang rawan bencana kering dan banjir. Tanaman pangan dan hutan dapat mengalami serangan hama dan penyakit yang meningkat populasinya akibat perubahan iklim. Dampak yang keempat, pengaruh terhadap hewan dan tumbuhan. Populasi penguin di daerah Antartika menurun sekitar 30% dalam 25 tahun terakhir karena berkurangnya habitat mereka. Populasi beruang kutub di kutub utara menurun karena kesulitan mendapat makanan akibat berkurangnya lapisan es. Berkurangnya koral pada ekosistem laut akibat meningkatnya keasaman air laut karena karbon dioksida yang terlarut dan mengakibatkan penurunan jumlah ion karbonat yang menyusun koral. Berkurangnya luas hutan mangrove sehingga mengganggu kehidupan di pesisir pantai karena gelombang pasang dan banjir rob yang sering terjadi, sehingga menurunnya ketersediaan air bersih. Dampak yang kelima, pengaruh terhadap kesehatan manusia. Meluasnya penyebaran penyakit seperti DBD dan malaria. Meningkatnya kasus orang meninggal karena penyakit yang dipicu oleh cuaca panas, stres, stroke, dehidrasi, serangan jantung, dan ginjal. Meningkatnya kasus alergi dan penyakit pernapasan karena suhu udara yang lebih hangat memperbanyak polutan seperti spora jamur dan serbuk sari tumbuhan. Meningkatnya wabah infeksi seperti flu burung dan flu babi. Upaya pengendalian pemanasan global. Upaya pengendalian pemanasan global dapat kita lakukan dengan cara 1. Menghemat listrik. 2. Menanam kembali pohon atau reboisasi dan memperluas area atau ruang hijau. Ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Keempat, menggunakan bahan bakar atau energi alternatif. Kelima, melestarikan hutan dan menanam kembali hutan yang rusak. Keenam, mengurangi dan menghapus penggunaan CFC atau klorofluorokarbon. Oke, sekian materi pemanasan global pada kesempatan kali ini. Semoga dengan pembelajaran yang sudah disampaikan kita bisa mengambil banyak pembelajaran di dalamnya. Dan terima kasih juga sudah menyimak materi ini dari awal sampai akhir. Tetap jaga kondisi bumi kita karena kehidupan kita bergantung pada keseimbangan ekosistem di dalamnya. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe channel saya untuk informasi materi IPA selanjutnya, dan jangan lupa jika informasi ini bermanfaat atau materi ini bermanfaat, silakan share di sosial media kalian. Jangan lupa like dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.